Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ij'alna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min du'atikal mukhlisin wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para penuntut ilmu, para santri, dan para perindu ridho Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar nasihat untuk para santri. Para santri yang sangat kami cintai, kita lanjutkan bekal untuk menuntut ilmu agar kita sampai kepada tujuan, yaitu ilmu yang manfaat, yang menghantarkan kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Di bawah bimbingan oleh Imam Haddad, kita sudah sampai kepada fasal baru dalam kitab Adab Sulukil Murid. Wajtahid, qala Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. La'anqal faslun fasal. Wajtahid ayyuhal muridu, berusahalah wahai murid, wahai santri, wahai perindu ridho Allah, berusahalah, harus dengan usaha, fitanzihi qalbika, untuk membersihkan hati. Yang enggak usaha enggak bersih hatinya, apalagi membiarkan hatinya tanpa dibersihkan, enggak bersih. Karena setiap saat pintu hati itu kebuka. Kalau tidak kita rajin membersihkannya, maka yang ada adalah kotoran. Kecuali kalau pintu hati itu sudah ditutup, maka enggak akan kotor itu hati. Pintu menuju hati adalah matamu dan telingamu. Selagi matamu bisa melihat dan telingamu bisa melihat, itulah yang akan masukkan kotoran ke dalam hati. Kalau orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka enggak akan punya dengki sepanjang hidupnya. Enggak akan punya ngiri sepanjang hidupnya karena sudah ditutup pintunya. Enggak ada yang masuk ke hati. Nah, selagi kita masih mendengar macam-macam, mendengar cerita tentang kejelekan orang lain, tiba-tiba kita rekam, mendengar gunjingan kita dengar, kita rekam, kadang kita ucapkan naudzubillah, melihat. Maka ini usaha di dalam bersihkan hati itu. Enggak boleh dibiarkan begitu saja. Fitanzihi qalbika. Nah, termasuk di antaranya adalah banyak penyakit hati disebutkan juga oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, termasuk riya, hubbud dunya, ujub. Di antaranya adalah apa? Min khaufil khalqi, takut kepada makhluk. Berbeda takut dengan makhluk dengan menghormati makhluk karena Allah, atau takut kepada makhluk karena Allah. Wa minat tama'i fihim, atau berharap dari makhluk tanpa ada harapan kepada Allah. Kalau kita mengharap sesuatu dari orang tua kita, sah, bukan itu yang dimaksud. Khauful khalqi, kalau orang sudah dikuasai rasa takut kepada makhluk, maka dia akan tidak takut kepada Allah. Tapi urusan kita dengan makhluk, ya orang tua kita harus kita hormati.
Ayah, ibunda, saudara harus kita sayangi, kita cintai. Yang kecil kita kasih sayangi. Itu pendidikan. Akan tapi ada orang yang takut kepada makhluk karena untuk kepentingan dunianya, ini yang dimaksud takut kepada makhluk untuk kepentingan dunia sehingga akhiratnya hilang. Takut kepada makhluk untuk kepentingan dunianya sehingga menjadikan akhiratnya hilang. Fa inna dzalika, sifat ini tamak. Tamak kepada yang ada di tangannya manusia atau takut kepada manusia, enggak ada hubungannya dengan Allah ini. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu adalah yahmilu 'ala sukuti 'alal batili, menjadikan yang membawa orang tersebut menjadi diam atas kebatilan. Sehingga orang yang imannya tinggi enggak punya rasa takut, dia harus menyampaikan kebenaran biarpun pahit dirasakan. Tapi lihat kalau orang enggak punya keberanian, enggak punya syaja'ah, enggak punya keberanian di dalam menyampaikan kebenaran, penakut dia, takut dimarahi orang, takut ditinggal jamaahnya, takut. Ini bahaya sekali menyampaikan kebenaran. Takut tidak disayang, takut tidak ada yang menghargai lagi. Membela kebenaran, takut ditinggal oleh orang. Ini tantangan. Dan ini kisah ini terjadi pertama pada baginda Nabi yang beliau sendiri. Tapi beliau tidak pernah takut. Beliau sangat dihormati sebelum mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu tidak pernah takut. Membawa agama yang benar tidak pernah takut dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ternyata betul dimusuhi oleh keluarga, termasuk pamannya Abu Lahab. Tidak boleh takut kita membela kebenaran. Atau kita tamak yang ada di tangannya manusia, Masya Allah. Nah ini seorang ustadz, ente para santri, santri, calon ustadz. Makanya kaya yang sesungguhnya kaya hati. Jangan sampai ustadz ternyata hatinya terikat dengan dunia yang di tangannya orang, sehingga kalau ketemu orang kaya saja sudah salah tingkah. Kadang menyanjung berlebihan, ketemu pejabat salah tingkah, menyanjung berlebihan. Naudzubillah. Kalau sudah seperti itu orangnya, mengharap dunianya yang di tangan orang tersebut, maka menjadikan dia sukut alal batil, diam. Kalau dia melakukan kesalahan pun diam, enggak enak. Wa alal mudahanati, akhirnya menjadikan dia menjadi seorang yang mudahin. Mudahin itu adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena takut hilangnya kemaslahatan duniawi. Meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar karena takut hilangnya kemaslahatan duniawi. Mau ngingetkan nggak berani, kenapa? Waduh, orang kaya ini kalau saya ingatkan nanti tidak nyumbang lagi ke saya. Wah, ini penyakit. Kalau saya ingatkan dia nanti aduh nggak baikan lagi sama saya, kacau dong saya. Berarti ini ustadznya nggak bener. Itu mudahana. Wala tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, itu akhirnya menjadikan dia meninggalkan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Wa kafa bihi dhullan li sahibihi, sungguh itu adalah cukup sebuah kehinaan. Hina ketemu orang kaya, hina ketemu pejabat, hina ketemu hina. Rendah dia. Karena li'annal mu'min, li'annal mu'mina, sebab seorang mukmin sejati itu adalah azizun bi rabbi, dia hanya merasa mulia adalah dengan Tuhannya, bukan dengan dunia. Makanya pernah kami ingatkan, yang merasa minder dengan kefakiran adalah bakat sombong di saat kaya. Nggak boleh dengan kefakiran lo minder. Orang fakir itu sih kisah di dunia saja fakir.
Sudah fakir nyungsep lagi jiwanya, na'udzubillah. Orang muslim azizun birabbih. Kita mulia, merasa mulia karena kita kenal Allah, kita punya Allah. La yakhafu la yarju ahadan siwah. Tidak mengharap kecuali kepada Allah, mengharap yang sesungguhnya. Kalau kita mengharap manusia wajar sebagai wasilah. Artinya kalau ternyata tidak diberi, gak pernah pusing lalu sampai menjual agamanya. Misalnya kita mengharap satu orang, anggap saja kalau memang kita adalah sebuah pondok pesantren, mengajukan kepada orang kaya atau pejabat pemerintah untuk minta sumbangan misalnya. Tak memberikan syarat, ya boleh saya kasih tapi syaratnya begini, syaratnya bertentangan dengan agama. Ya harus tidak mau kalau syaratnya bertentangan dengan agama, biarpun sekecil apapun pelanggaran syariat, enggak bisa. Akhirnya apa? Enggak apa-apalah pertama-pertama. Nanti ya kalau sudah pondok jadi ya kita rubah, enggak apa-apalah. Ikut murid. Ini sebenarnya ini godaan. Bersepakat untuk bermaksiat, nah ini sudah terbeli kan? Karena apa? Mengharapnya, bukan kepada Allah, mengharapnya dari dia. Tapi kalau orang punya iman hebat, kita berbicara dengan orang kaya, dalam dugaan kita dia akan bisa memberikan bantuan pondok pesantren, kita sampaikan Pak Haji, saya punya program besar, jika Pak Haji ada lapang rezeki silahkan. Kalau dia tidak ngasih nggak ada masalah, nggak pusing. Tugas saya menyampaikan kok. Tugas saya menyampaikan ke dia. Kalau dia ngikuti dia untung kok. Kalau dia tidak ngikuti saya untung, saya tetap dapat pahala biarpun tidak dapat duit untuk pondok. Begitu, berjuang harus begitu imannya. Perindu Allah. Jangan sampai gara-gara nggak dikasih dia seolah-olah nggak ada Tuhan lagi, nggak ada Allah. Seolah-olah harus melalui dia. Wah dia orang kaya raya. Dia insya Allah dia triliunan duitnya. Kalau kita kenal dia, lalu dia membantu pondok kita akan gede. Nah ini godaan nih calon santri, calon ustadz ini, calon kiai-kiai ini. Harus berani Kak. Harus kuat dalam hal ini. Jangan berharap seperti itu, jangan. Makanya termasuk cara di saat kita berbicara dengan orang kaya harus benar niat kita. Kita menyampaikan program kita kepada orang kaya, niat untuk mengingatkan dia agar dia memanfaatkan hartanya untuk akhirat. Bukan karena kita ingin gedekan pondok kita. Bahkan kalau seandainya dia membantu di pondok lain pun kita senang. Karena yang penting tugas saya adalah mengingatkan dia sebagai orang kaya agar dia selamat dengan kekayaannya. Adapun dia nyumbangnya kemana saja urusan dia. Itu baru hebat kiai begitu. Kalau nggak benar nih, bergantung kepada dia, rebutan sama ustadz yang lainnya, berantem akhirnya sama ustadz tetangga nggak tegur siapa. Karena hatinya kotor. Tapi lihat, tidak boleh berharap kecuali kepada Allah. Kepada manusia hanya wasilah saja. Ngajukan permohonan misalnya Pak Haji ini silahkan kalau bantu. Kalau enggak ya sudah. Kalau ternyata donaturmu diambil di calon ulama semua nih, santri manapun, tidak harus santri Al-Bahjah. Tiba-tiba donaturmu diambil orang lain. Ayo misalnya, selama ini ada orang yang membantumu, tak taunya disabet sama orang. Ayo. Seorang mukmin azizun birabbih. Ya kan, alhamdulillah kerja di tempat lain, berjuang di tempat lain, alhamdulillah. Hartanya diberikan tak lain, insya Allah di tempat saya ada yang menggantikan. Harus yakin begitu. Marah lagi ini, model apa ini? Ngerebut juga enggak benar, direbut juga gelisah. Mana imannya? Ngerebut juga enggak benar. Makanya kita selalu ingatkan, jaga perasaan orang, tidak semuanya hatinya sama. Kalau sudah orang berjuang di tempatnya orang lain, jangan dibisik-bisiki. Untuk berjuang di tempat kita itu ganggu. Tapi poin ini yang perlu sampaikan adalah di saat donaturmu diambil orang lain, ujian. Kalau kau masih tenang berarti sudah benar hatimu. La yarju ahadan siwahu, tidak mengharap kecuali kepada Allah. Kepada manusia hanya sarana zahir saja. Kita menyampaikan. Harus begitu. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanika al-muslimina bima'rufin, kalau ada satu dari kaum muslimin, dari saudara-saudaramu kaum muslimin, wasalaka memberikan kepadamu ma'rufan, sebuah kebaikan. Kalau ada orang mendermakan kepadamu apa saja, wakaf tanah atau memberikan hadiah sepeda untukmu, mobil untukmu, apa saja kepadamu, min hajjin tayyibin, tapi caranya benar. Dia dengan adab, dengan kesombongannya, bahkan mungkin dengan kata maaf yang banyak. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf, mohon diterima Ustaz, biar saya selamat Ustaz. Wah ini ada adab.
Yai, nih ada duit. Pondok. Masa kiai melarat, kiai main gitu. Kalau nggak enak itu sudah. Wah ini jangan diterima, ini orang kurang ajar ini. Kiai model apa ini? Ini, nggak adab jangan itu. Nggak beradab dia, sombong nih. Kalau dia sadar dengan keimanannya, maka sesungguhnya di saat dia memberikan kepada pondok pesantren kekayaan itu, dia bersyukur karena apa? Karena adanya pondok pesantren aku akan terangkat derajatku dan pangkatku. Nanti di akhir zaman orang sedekah sudah nggak bisa. Bingung mau sedekah karena apa, semuanya kaya. Mau memberikan tetangga nggak ada nerima, naudzubillah. Ayo. Akan ada masa seperti itu nanti. Sedekah sudah nggak berguna lagi, nggak ada yang mau. Ayo mau berbuat amal apa lagi? Nah ini makanya kalian wahai calon kiai-kiai ini muda ini semuanya, jadi kiai tolong. Di saat ada orang memberikan kepadamu dengan cara yang beradab, cara yang baik, cara sopan. In kunta muhtajan ilaihi. Jika kau lihat dirimu memang memerlukannya, memerlukan itu derajatnya tidak harus perlu mendasak. Mungkin untuk kesempurnaan dakwah misalnya, wah ini lumayan lah. Dia mau ngasih mobil kepadaku. Dan selama ini aku sudah ada mobil untuk dakwah, akan tapi kalau saya punya dua mungkin di saat nanti santriku ya bisa pergi dengan ada hajat. Maka kalau memang ada hajat, terimalah. Khudhu, ambillah kalau kau ada hajat. Washkurillah, tapi ingat syukurnya kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan terbeli hatimu sehingga penghormatanmu kepada orang kaya tersebut menjadi penghormatan yang salah. Tawadhu karena kekayaannya musibah. Man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu, man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Orang yang tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya sirna. Tapi kalau kita tawadhu dengan orang kaya karena kesolehannya, itu iman. Banyak orang kaya soleh kita temui, nggak ada masalah, kita cium tangannya pun mau. Kalau ada Abdurrahman bin Auf datang hari ini, saya cium tangannya. Pejabat tak cium tangannya kalau dia adalah seperti Umar bin Abdul Aziz, orang soleh lah. Biarpun tidak seperti beliau amat, akan tapi soleh. Cium tangannya karena kesolehannya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya. Nah, di saat kita diberi oleh seseorang, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan terbeli hatimu. Syukurlah kepada Allah, fa innahul mu'ti haqiqatan, karena Allah lah yang memberimu dengan sesungguhnya. Pemberinya adalah Allah. Tapi washkur, dan syukurilah juga man awsalahu ilaika, orang yang menjadikan, yang menyampaikan kepadamu. Kita wajib bersyukur juga kepada orang tersebut karena dia dipilih oleh Allah. Ala yadihi, dari tangannya lah kebaikan sampai kepada kita. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah tersebut. Ini kalau kamu punya hajat, kau ambil. Wa ilam takun laka hajatun, kalau engkau tidak memerlukan itu semuanya, memang tidak memerlukan. Tidak tahu sebabnya, apa sih modelnya dikasihkan, wallahu alam. Anggap saja ada orang ngasih ke sesuatu kepadamu, sesuatu yang berharga, cuman kamu tidak memerlukannya. Makanya ini kalimat ini yang sering kami sampaikan kepada siapapun, hei pengurus pondok, pejuang-pejuang, kalau ada orang menawarkan sesuatu untuk pondok, jangan ditolak. Karena niatnya adalah niat untuk sambung kepada pondok, biarpun ternyata nggak berguna di pondok. Barang rongsok dikasihkan pondok, terima. Sebetulnya yang dihantarkan adalah hatinya kok. Sebab kalau hatinya benci nggak akan mau memberi seperti itu, maka terima. Bahkan kita sebagai pengurus pondok nerimanya dengan lapang hati. Masya Allah, jangan Pak Haji, ada orang kaya ngasih model begituan. Wah, ini yang hati orang ini. Bukan juru dakwah. Oh Masya Allah Pak Haji. Silakan. Cara memberikannya sarannya benar, apa saja kita. Biarpun ternyata itu setelah beliau pergi bingung, pakai apa ini? Sudah nggak apa-apa. 3 tahun kemudian berguna untuk urukan. Untuk rongsok lagi, nggak ada masalah. Ini adalah kaidah, jangan biasa benar. Oh nggak mau, jangan, sakit hatinya nanti. Jauh, dia ingin sambung hati dengan pondok. Makanya ini calon-calon pemilik pondok ini, anak-anak semuanya, para santri, kalau ada orang ingin berderma untuk pondok pesantrenmu, sekecil apapun derma itu, lihat, terima dengan lapang. Yang kau ukur adalah
bukan kebutuhan pondokmu, akan tapi niatnya itu loh. Yang kau lihat adalah bukan pondokmu jadi atau tidak, akan tapi yang kau lihat adalah niat baiknya orang tersebut. Pondokmu butuh 10 miliar, ada orang juang 2.000 rupiah. Apa 2.000 rupiah dengan 2 miliar? 10 miliar, nggak ada apa-apanya. Tapi ingat, dia punyanya segitu kok. Itu pun menyisihkan daripada kerjaan sehari dapat 12.000, 2.000 diambil kok. Untuk berderma akan kita tolak, na'udzubillah. Ini adab semuanya para calon ulama ini. Ini adab yang benar, jangan ditolak. Kalau memang misalnya kamu tidak membutuhkannya, jangan langsung ditolak. Terima, nanti akan dipergunakan yang lainnya. Nah, ini ada bab yang lain lagi. Nah, kalau ini urusannya untuk diberikan kepada pribadimu, ini adalah untuk kepentingan pondok ya tadi. Ada orang mau infakkan ke pondok, terima semuanya. Akan tetapi jika ada orang memberikan untukmu sesuatu yang pribadi untukmu, kalau engkau membutuhkannya, ambil dan terima kasihlah, tapi ingat jangan terbeli hatimu. Tapi kalau engkau tidak membutuhkannya, fangdur, lihat. Fa in wajadtal aslaha liqalbika akhduhu, fa in wajadtal aslaha liqalbika akhdahu fakhudhu. Fa in wajadta akhdahu, kalau engkau menemukan bahwasanya mengambilnya itu lebih bagus untukmu, maka ambillah. Kalau ternyata kalau diambil nggak baik, farud, au raddi, au radda, ruddahu, au radnian, fakhudhu. Kalau yang masalah kepadamu raddahu, kalau masalahnya adalah raddahu untuk kau tolak, maka faruddahu, maka kembalikannya. Maksudnya begini, jika ada orang memberikan untukmu sesuatu yang engkau tidak membutuhkannya, tidak boleh serta-merta kau tolak, karena jangan sampai kau sakiti hatinya. Maka kalau engkau ingin ambil maslahah untuk dia dan tidak ada masalah untuk siapa saja, untukmu dan untuknya, kau ambil. Kalau ternyata nggak ada masalahnya diambil, tolaklah birifqin, dengan lembut. Bihaitsu la yankasir, sehingga tidak terpatahkan qalbul mu'ti, hati orang yang memberinya. Fa inna hurmatal muslimi indallahi 'azimatun, sebab kehormatan seorang muslim itu agung di hadapan Allah. Maksudnya apa? Jika ada orang memberikan kepadamu lalu kamu tidak memerlukannya dan harus ditolak, hendaknya kau tolak dengan cara yang halus. Misalnya dia belum mengerti, masih mau hijrah, lalu memberikan kepadamu barang haram dan dia tidak ngerti, maka jangan astagfirullahaladzim, haram dikasihkan saya, wah lari dari kebaikan. Dengan cara yang halus. Mungkin bukan sekarang Pak. Atau kalau masalahnya kau ambil, kau gunakan tempat-tempat yang tidak terhormat. Misalnya dia urusannya dengan riba dan sebagainya. Ditolak, dia malah jauh dari kebenaran. Kalau diambil, kita tidak boleh makan itu barang. Sudahlah. Diambil, nanti diarahkan ke tempat yang lain. Yang penting jangan menyakiti hati seorang muslim. Sebab kehormatan seorang muslim agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemberian daripada pemerintah. Calon ustadz muda, jika ada tawaran bantuan dari pemerintah, perlu kita lihat butuh atau tidak. Mungkin semua ustadz mengatakan kami perlu pembangunan terus, berarti butuhnya pasti. Berarti mengambilnya yang benar dong. Mengambilnya yang benar. Hati-hati, dari itu ya, dugaannya adalah bersih, bukan dari harta yang kotor-kotor. Bantuan umum akan diberikan kepada. Kalau mengambil dan ada maslahatnya, ambil. Kalau tidak ada maslahatnya, mungkin hati kita takut rusak, takut terbeli, berarti kan harus ditolak. Tapi nolaknya pun birifqin, dengan lembut, bukan dengan kesombongan, bukan dengan astagfirullahaladzim, anda tidak mau bantuan pemerintah, la ilaha illallah, la ilaha. Ngapain teriak-teriak? Diam aja lah. Nolak bantuan pemerintah aja pakai teriak-teriak. Biasa saja. Oh Masya Allah. Makasih Pak. Mungkin buat yang lain dulu ya di sini ya. Nah, gitu saja lah. Nggak usah pakai istighfar teriak-teriak. Saya udah mau bantuan pemerintah. Biasa. Anda ingat kalimat Imam Haddad tuh. Kalimat sedikit
mantap, berat. Wa iyyaka, awas, ini pendek. Waradda, awas kau menolak, li syuhrati, biar dianggap kamu hebat, orang zuhud, nggak senang dunia, jauh dari pemerintah. Wah, awas, gayanya nolak, pengen disanjung ternyata. Biar terkenal satu Cirebon, ini ustadz yang nggak mau nerima amplop. Tujuannya hanya pengen masyhur, kalau dia nggak menerima amplop. Kalau nggak nerima sudah, niatnya yang benar. Iya, ke awas, untuk kau tolak adalah hanya untuk masyhur. Wa iyyaka al-akhdha, dan awas juga jangan kau mengambil lisyahwati, karena kamu tamak. Nah, ini iyyaka warradda lisyuhrati wal akhdha lisyahwati. Kalimatnya pendek tapi nyambung semuanya. Ada dua ini, kadang-kadang kita mengambilnya memang kita tamak, senang, sudah pikirannya pengen anting istrinya double 16, gelangnya sampai lengan. Maksudnya apa? Ada bukan kemaslahatan umat, yang dipikir adalah kepentingan pribadi, sehingga tamaknya menjadi besar, bantuan dari sana sini diterima, na'udzubillah. Syahwat, ada lagi yang menolak tapi hanya action saja, padahal pengen dia, hati-hati, biasa saja. Jadi kalau ada kalian misalnya ikrar karena dirimu kalian sudah diberi kekayaan oleh Allah, kemudian tidak mau menerima pemberian dari orang, tidak ada masalah. Tapi ingat, di saat menolak ada dengan kelembutan, mungkin Masya Allah, makasih. Dan ada sebagian orang semacam itu, ada. Memang dia ingin menjaga dirinya untuk tidak tamak kepada dunia, ada. Sebagian para masyayikh seperti itu, tidak mau diberi sama orang itu memang karena dia sebenarnya karena dia mencurigai dirinya, menganggap dirinya kotor, sehingga kalau saya mengambil itu jangan-jangan hatiku sama kotor, tambah sendiri. Enggak, saya tidak mengambil dunia. Cuman pun demikian caranya juga yang baik. Ya macam-macam, mungkin pamitan, Pak Haji, saya nanti salaman dulu, pamitan nanti kalau memang Pak Haji lagi kemana saya pergi, oh nggak apa-apa, salaman dulu. Pas Pak Haji yang noleh belakang langsung pergi, nggak kasih duit. Jangan pulang aja, mau pulang pamitan, Pak Hajinya di mana? Masya Allah, ini mau pamitan ini. Rupanya nggak dikeluarin duitnya, nunggu lu, ntar lu, belum keluar duitnya nih. Ngelama-ngelamain, innalillah, ini bencana ini, hati-hati. Ini ustadz yang selamat semuanya, amin. Ustadzah yang selamat, hatimu jangan tamak. Di saat mengambil dari seorang, jangan karena tamak syahwat. Menolak bukan karena acting. Biar dianggap ahli zuhud. Wah, ini ustadz nggak senang dunia. Masya Allah, ajib. Ustadz yang tidak pernah nerima bayaran. Ustadz yang lillahi ta'ala, ustadz yang paling ikhlas. Wah, dinikmati di kupingnya dengan, iya, memang saya paling ikhlas. Ya, hancurlah. Biasa saja. Wali anta khudha bisyahwati, kadang untuk mengambil dengan syahwat itu khairun, maksudnya lebih ringan, min antaruddahu khairun laka, lebih baik darimu. Maksudnya kejelekannya enggak parah-parah amat. Mungkin takbirnya adalah kalau yakni ahsanu halannya, lebih baik keadaannya, min antaruddahu li syuhrati. Jadi kalau mengambil karena syahwat itu masa lebih lumayan, karena syahwatnya kadang syahwat halal, pengen bangun megah, rumah megah dan sebagainya, halal, tapi tidak semestinya. Itu jauh lebih bagus daripada menolak untuk kesyuhran, kemasyhuran. Seorang ustadz kalau dikasih amplop bisa saja, kalau memang menghindari dari dunia, diambil dulu kasihkan orang, boleh. Ini satu cara. Tapi ada juga ustadz punya prinsip kok, ingin membiasakan orang. Ada sebagian orang itu memang nggak mau nerima, termasuk dilarang. Kalau datang ke rumah saya jangan ngasih hadiah. Kalau ngasih hadiah, kalau datang ke rumah saya kemudian kamu ada hajat, tidak boleh membawa hadiah. Hajat mau tanya dan sebagainya. Kenapa? Saya ingin menjadikan diskusi antara aku denganmu itu gampang. Jangan sampai ada orang punya masalah, ke rumah kiai harus bawa beras 2 kilo. Padahal dia berantem sama istrinya gara-gara beras 2 kilo di rumahnya nggak ada. Nah, kan kacau.
Sampai datang ke rumahnya kiai nunggu. Ayo ke rumah kiai Pak, kita punya masalah gini. Ntar dulu nunggu panen. Ya, kenapa kebiasaan datang ke kiai harus bawa? Ada sebagian orang seperti itu untuk membiasakan orang kalau ketemunya kiai langsung saja karena maksudnya. Macam-macam orang. Tujuannya itu adalah membiasakan. Cuman kalau kita seandainya datang ke guru kita dan sebagainya, ya kita harus mengerti dong. Misalnya ya, memang guru kita tidak memerlukan, akan tapi dengan cara apa saja bisa saja. Ya nggak harus langsung ke tangannya guru, beras satu kental taruh di tangannya guru-guru, ini beras dari saya aja gitu. Ya kalau beras, ngasih beras langsung aja ke dapurnya ustadznya, tidak ada masalah. Nggak usah langsung assalamualaikum, sehat. Ini dari saya, ini taruh pangkuannya berat lagi, 10 kilo. Ya, saya tidak biasa saja. Kalau mau memberi guru ya kelas, taruh di dapurnya, sampai yang nyatet Allah kok bukan guru. Karena ada kebiasaan begitu langsung tangannya guru. Bukan suatu yang salah, itu hal yang baik, itu tradisi, karena itu ada zaman Nabi begitu. Kalau menghadap ke Nabi adalah ada sesuatu yang hendaknya diberikan karena ini. Biarpun setelah itu ada dijelaskan para ulama adabnya, tanda mahabbah. Cuman ya itu, kita ya jangan repotkan. Artinya kalau tiba-tiba ada seorang jamaah datang ke kiainya bawa pisang, itu ya nggak ada masalah, silakan, bagus, tanda mahabbah. Jangan ditolak oleh kiainya, kasihan. Sudah jauh-jauh dari gunung punyanya pisang dipanggulin, ya Allah dari kembali pisang, aduh saya tidak doyan pisang. Sudah enak banget itu. Bilang aja, Masya Allah, aku paling senang pisang ini nih. Ini jarang ini saya temukan, Masya Allah. Oh gitu biar senang orang kampungnya. Padahal nggak dimakan juga nanti. Nyenengkan itu penting, biarpun kita tidak pakai, senengkan. Ada cerita satu ustadz datang ceramah di tempat jauh begitu, masuk ini terus masuk kapal, masuk perahu kecil itu terus. Tahu-tahu hidangannya belut. Bodoh, ular ini, kayak ular kan modelnya, halal kan belut, tapi cuman modelnya itu. Dia nggak bisa makan. Cuman dia itu nahan supaya nyenengkan yang ada di. Masya Allah, ini kesukaan saya ini, Masya Allah. Dia ngambil begitu, kasih muridnya belas. Murid yang kenyang banyak, 5 belut. Masya Allah. Dipikir di piringnya habis 5 ustadznya, Masya Allah. Akhirnya betul, pulang dibawahin 2 timba belut. Akhirnya tetap rezeki tetangganya yang dapat. Kiainya tidak mau makan belut. Maksudnya apa? Nyenengkan. Makanya kita sampaikan santri jangan suka bikin susah orang. Astagfirullah, saya tidak suka ini. Apa ini? Ya Allah, saya tidak suka ini. Ini kok kiai? Kiai nggak suka. Saya teringat guru mulia Abu Yahya Hasan Baharun. Subhanallah, akhlak beliau luar biasa. Semboyan beliau adalah kalau ilmu tambah 1 kilo, akhlakmu 2 kilo. Pernah suatu ketika kita makan, kan beliau kan makannya ke santri. Kita yang belum bisa seperti itu. Makan di santri itu sekamar itu gantian beliau. Setiap kamar kedatangan beliau. Ini. Pas ada petis waktu itu. Asik duluan paling dekat. Kul. Makan. Rupanya ngelihat beliau perhatikan. Kami tidak makan petis. Tidak makan petis. Selesai. Kenapa tidak makan? Tidak suka. Belajar makan petis. Jangan sampai kamu ke rumahnya orang disuguhi petis. Kamu bilang aku tidak suka petis. Nyakiti hati orang. Belajar makan petis, akhirnya belajar dikirim makan petis, akhirnya jadi senang petis. Tapi tidak usah dikirim petis nanti ya, saya kebanyakan petis nanti bingung nanti semuanya. Nah, masih ini. Nanti beliau pendidikan sederhana, makanya jangan ustadz, wah saya tidak suka ini, saya tidak suka itu, ngerepoti banget nih ustadz. Bahkan kalau perlu tuh kamu gayanya nengken, tapi yang nggak berat ke misalnya apa? Kamu masuk lewat rumahnya dulu, tatanya apa? Di depannya ada orang jualan rujak, Nasrul telepon, Haji, Masya Allah saya mampir ke rumah, tolong, tapi boleh saya minta, apa? Tolong siapkan saya, tapi ngerepoti ya, apa? Rujak, oh rujak, kan gampang begitu, siapin kambing, 2, nggak bener itu, rujak tinggal pesen 5.000, 2.000, gitu. Jadi kalau ringan, nyenengin orang, Ustadz itu, Masya Allah, ya. Jangan sampai kamu menolak itu karena untuk kesyuhran. Pengen dianggap sebagai orang yang ahli zuhud. Tadi disebutkan.
Lisyuhrati, agar masyhur kamu itu berzuhdi, bahasanya kamu sudah tidak senang dengan dunia, i'rad ani dunya, wallah berpaling dari dunia, wah wali. Wasadiq, tapi orang yang tulus hatinya, yang benar hatinya, la yaltabisu alaihi amrun, tidak akan kabur permasalahan. Waktu menerima dia akan bisa dengan tenang, waktu menolak dengan tenang. Karena apa? Hatinya dibimbing oleh Allah. Orang shadiq yang benar dengan Allah nggak akan ada bimbang. Misalnya kalau orang memberi bisa menolak, akan menerima pasti benar. Karena apa? Dia sudah benar hatinya. Walabud ayyaj'ala lahu rabbuhu, kalau orang shadiq serius dengan Allah, maka Allah akan menjadikan di hatinya nuran, cahaya, fi qalbihi, yang ada di hatinya, ya'rifu bihi ma yuradu minhu, dengan cahaya yang ada di hatinya dia bisa tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang diridhai Allah itu yang mana? Dikasih oleh seseorang yang diridhai Allah, nolakku atau nerimaku. Dia sudah sambil berpikir dengan hatinya, ngadu kepada Allah, langsung mohon maaf Pak, Masya Allah, bisa yang lainnya lagi dah. Ada pondok lain lebih perlu dari sini. Nah, bisa begitu. Karena apa? Dia adalah orang shadiq bi rabbih, orang yang benar dengan Tuhannya. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Jadi seorang santri nggak boleh dia itu hatinya itu Masya Allah kotor dengan tamak dengan apa yang ada di tangannya orang, tamak dengan sanjungan, tamak bangga dengan ahli dunia. Ya. Jangan sampai takut kepada manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tamak kepada yang di tangannya manusia itu menyiksa sehingga akan menjadi orang yang mudahin, dakwah susah. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mereka para santri dimanapun mereka belajar, jaga mereka, jaga kiai-kiai mereka, habaib-habaib yang ngajar mereka, jaga mereka semua ya Allah, dan berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari hubbud dunia dan jauhkan kami dari hubbul jah, ganti dengan hubbul akhirah ya Allah, dan ganti dengan kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, jadikan kami hamba saling mencintai karenamu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, mudahkan urusan orang tua mereka ini ya Allah. Ya Allah, dalam mencari rezeki untuk membiayai anak-anak mereka, dan jadikan mereka kelak ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad yang tulus dan ikhlas. Dan kami mohon ya Allah, baik yang hadir yang menyaksikan dimanapun, di pesantren manapun ya Allah, jadikan keberadaan mereka di pondok pesantren tersebut adalah keberadaan seperti taman surga ya Allah, dengan ketulusan, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan mohon ya Allah, kami mohon jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.